Kembali lagi di channel Onya Film. Setelah kemarin Zhang dan Yin bertemu dengan saudara-saudaranya, Zhang dan Yin pun memutuskan untuk pergi ke Wudang. Saat sedang melakukan perjalanan ke Wudang, mereka sampai di sebuah pasar. Di pasar tersebut, Yin membelikan wuji permen. Saat selesai membelikan wuji permen, tiba-tiba ada pasukan kerajaan Mongol datang dan memukuli warga. Saudara Zhang yang melihat itu pun langsung menghajar prajurit Mongol. Zhang yang melihat saudaranya bertarung sendirian, ia pun membantu saudaranya. Semua prajurit pun dapat dikalahkan oleh Zhang dan saudaranya. Tapi ada salah satu prajurit yang mengincar Wuji. Prajurit itu pun ingin membawa Wuji kabur. Yin yang melihat itu ingin menyelamatkan Wuji, tetapi prajurit itu melukai Yin. Saudara Zhang yang melihat Wuji akan dicuri, ia langsung mengejarnya. Akan tetapi saudara Zhang malah terpental setelah beradu pukulan dengan prajurit itu, dan tangannya pun terluka. Zhang yang melihat putranya dibawa kabur berniat untuk mengejarnya, tetapi dicegah oleh saudaranya karena ilmu prajurit tadi sangat tinggi. Yin yang terluka pun jatuh pingsan. Saat mereka sampai di penginapan, Yin pun sadar dan meminta Zhang untuk membawa Wuji pulang. Zhang pun berjanji pada Yin dan akan meminta perguruan Wudang untuk membantu mencari Wuji. Sementara itu di tempat lain, Wuji sedang ditawan oleh prajurit Mongol yang membawanya. Wuji digantung di atas bara api dan dipaksa untuk memberitahu di mana keberadaan Si Sun. Tapi Wuji tidak akan memberitahukan keberadaan Si Sun meskipun harus mati. Sesampainya di Wudang, Zhang sangat bahagia sekali bertemu dengan saudara seperguruannya. Mereka menyambut Zhang dengan penuh kebahagiaan karena sudah terpisah selama 10 tahun. Zhang juga memberitahu saudara-saudaranya bahwa ia telah menikah dengan Yin dan memiliki putra bernama Wuji. Akan tetapi saat ia sedang melakukan perjalanan ke Wudang, Wuji diculik oleh prajurit Mongol. Zhang juga ingin meminta bantuan saudara-saudaranya untuk mencari Wuji. Lalu Zhang diantarkan oleh saudaranya untuk menghadap pada gurunya. Gurunya pun sangat bahagia melihat Zhang, karena sudah 10 tahun tidak bertemu. Lalu Zhang memberitahu gurunya bahwa ia telah menikah dengan Yin putri dari ketua perguruan Elang Putih. Lalu Zhang juga memberitahu gurunya bahwa mereka mempunyai anak, dan anaknya diculik pasukan Mongol. Zhang pun berniat menemui Yu Daiyan yang dulu pernah terluka dan Yin beristirahat karena ia kelelahan dalam perjalanan. Ia lalu menjenguk Yu Daiyan, dan Yu Daiyan pun belum sembuh dari sakitnya. Lalu Zhang memberitahu Yin bahwa Yu Daiyan lumpuh total. Tepat di hari ulang tahun guru besar perguruan Wudang yang ke-100, perguruan Wudang mengundang seluruh perguruan kungfu. Mereka pun datang untuk memenuhi undangan perguruan Wudang. Perguruan Wudang menyambut mereka dan memberitahu mereka bahwa murid Wudang yang bernama Zhang telah kembali setelah 10 tahun menghilang. Mereka yang datang bukannya memeriahkan ulang tahun guru besar Wudang, tapi malah mendesak Zhang untuk memberitahukan keberadaan Si Sun. Karena semua perguruan mempunyai dendam kepada Si Sun. Mereka pun mengangkat senjata apabila Zhang tidak mau memberitahu keberadaan Si Sun. Saat mereka mengangkat senjata, lalu datanglah perguruan Shaolin. Para biksu Shaolin pun juga menanyakan di mana keberadaan Si Sun. Tetapi Zhang mengatakan pada semua perguruan bahwa Si Sun telah menjadi saudara angkatnya, maka ia tidak bisa memberitahukan keberadaan Si Sun. Lalu murid Wudang juga menanyakan pada perguruan Shaolin, siapa yang melukai Yu Daiyan? Karena Yu Daiyan terluka oleh jurus jari besi emas milik Shaolin. Shaolin pun malah menantang perguruan Wudang untuk menyelesaikan masalah. Jika Wudang menang, maka Shaolin akan pergi. Tapi jika Wudang kalah maka Zhang harus memberitahu keberadaan Si Sun. Lalu Zhang menemui Yin dan mengatakan bahwa mereka akan bertarung melawan Shaolin. Zhang juga meminta pada Yin untuk mewakili Yu Daiyan yang sedang lumpuh. Lalu mereka pergi menemui Yu Daiyan, dan meminta izin agar ia bisa diwakili oleh Yin. Lalu saat Yu Daiyan melihat Yin, dia pun teringat siapa yang mencelakainya saat akan kembali ke Wudang. Lalu Yin pula yang menyuruh perguruan Gerbang Naga untuk mengantarnya pulang. Semua murid Wudang terkejut mendengar itu semua. Zhang juga tidak percaya kalau istrinya yang menyelakai Yu Daiyan. Yin pun mengaku bahwa ialah yang menyelakai Yu Daiyan dan yang menyuruh Gerbang Naga untuk mengantarnya. Yin pun juga bersedia jika ia harus menebus kesalahannya. Yin lalu menyerahkan pedang pada Zhang dan meminta Zhang untuk membunuhnya dengan pedang itu. Tapi karena Zhang sangat mencintai istrinya, ia tak mungkin membunuh istrinya.
Semua perguruan di luar pun menunggu kedatangan Zhang, karena mereka ingin segera mengetahui di mana Si Sun berada. Mereka pun malah mengancam guru besar Wudang jika Zhang tidak segera keluar, mereka akan berperang dengan Wudang. Zhang pun keluar dan berkata kepada semua perguruan bahwa jangan mengganggu gurunya. Zhang sudah tahu tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk menghadiri ulang tahun gurunya, melainkan untuk mencari keberadaan golok naga. Zhang pun mengarahkan pedangnya pada semua perguruan yang ada di hadapannya. Lalu Zhang berlutut pada gurunya dan meminta untuk membawa Wuji kembali dan merawat Wuji hingga dewasa. Dengan jiwa kesatria Zhang pun memilih bunuh diri menggunakan pedangnya. Yin yang melihat suaminya sudah mati, ia pun merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Yin hanya bisa memeluk jasad suaminya yang sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba terdengar suara Wuji memanggil ayahnya. Ternyata Wuji dibawa ke Wudang oleh prajurit Mongol. Guru Wudang yang melihat itu langsung menuju Wuji, dia pun beradu pukulan dengan prajurit Mongol, prajurit itu pun memuntahkan darah. Wuji pun diserahkan pada guru Wudang dan dipukul dari belakang. Lalu Wuji mendekati ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Yin pun mendekati Biksu Shaolin, dan ia berpura-pura memberitahu keberadaan Si Sun padanya. Padahal Yin tidak mengatakan apapun. Lalu Yin berpesan pada Wuji, bahwa kelak kalau sudah dewasa dia harus menjadi orang yang pemberani. Lalu Yin pun bunuh diri dan mati di pelukan suaminya. Wuji yang terkena telapak Xuan Ming harus menderita kesakitan yang tak terhingga. Gurunya sudah mengerahkan seluruh kekuatan dalamnya, hanya bisa mengurangi kesakitan Wuji tapi tidak bisa sepenuhnya menyembuhkannya. Seluruh murid Wudang juga saling bergantian untuk mengobati Wuji, itu semua pun tidak dapat menyembuhkan Wuji. Mereka hanya bisa berpasrah atas apa yang diderita Wuji. Saat pagi tiba, Wuji mengunjungi makam ayah dan ibunya. Wuji hanya bisa menangis di depan batu nisan orang tuanya. Lalu Wuji diajari kesenian oleh pamannya, mulai dari menulis kaligrafi hingga bermain musik. Wuji menjalani kehidupan bersama paman-pamannya dengan penuh kebahagiaan. Hari-harinya diisi dengan bermain dengan paman-pamannya. Wuji juga belajar kungfu pada gurunya. Lalu datanglah Yin Tianzeng dari perguruan Elang Putih, kakek dari Wuji. Guru Wudang pun menyambut perguruan Elang Putih. Yin Tianzeng menyampaikan keinginannya untuk membawa Wuji pulang. Tetapi guru Wudang tidak memperbolehkannya, kalau hanya ingin menginap dan bermain dengan Wuji di Wudang, ia mempersilahkan. Yin Tianzeng pun tetap ingin membawa Wuji pulang, karena dia adalah kakeknya dan dia yang lebih berhak merawat Wuji. Terjadilah perdebatan antar dua perguruan untuk saling memperebutkan Wuji. Di tengah perdebatan Wuji pun pingsan karena penyakitnya kambuh. Lalu guru Wudang mencoba mengobati Wuji. Yin Tianzeng yang melihat itu pun menanyakan kenapa Wuji seperti itu. Lalu guru Wudang pun menjelaskan bahwa Wuji terkena pukulan Xuan Ming dari prajurit Mongol. Yin Tianzeng pun lalu menyadarinya dan menyerahkan Wuji pada guru Wudang agar diobati. Lalu perguruan Elang Putih meninggalkan Wudang. Keesokan harinya Wuji diajak gurunya untuk pergi ke perguruan Shaolin. Sesampainya di Gunung Shaoxi mereka beristirahat sejenak untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di depan kuil Shaolin, mereka disambut para biksu Shaolin. Lalu guru Wudang menyampaikan bahwa tujuannya ke sana untuk mempelajari ilmu Shaolin guna mengobati Wuji. Para biksu Shaolin itu pun menolak permintaan guru Wudang dan mereka pun pulang dengan tangan kosong. Saat malam tiba guru Wudang dan Wuji pun tidur di sebuah penginapan. Wuji yang tidak mau merepotkan gurunya, ia lalu meninggalkan gurunya di penginapan tersebut. Saat pagi tiba, penyakit Wuji kambuh, dan ia kedinginan di bawah pohon. Lalu ada anak perempuan menghampirinya dan ingin membawa Wuji ke tabib. Tapi saat mereka akan pergi, tiba-tiba Wuji jatuh pingsan. Cerita pun bersambung, saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Onya Film. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar bisa terus mengikuti ceritanya.